Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salma Satifah Dewi dari Departemen Teknologi Informasi dan NRP 50272111011. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan praktikum modul 2 mengenai MySQL. Di sini terdapat 3 soal, yang mana pada soal pertama, berdasarkan diagram yang sudah dibuat pada penugasan modul 1, berikan tipe data serta ukurannya pada atribut di tiap entitasnya. Lalu berikan penjelasannya mengapa memilih tipe data tersebut dan besaran ukurannya. Langsung saja saya membuka tabel IRD yang dari penugasan praktikum modul 1. Namun di sini saya sudah menambahkan tipe datanya. Kemudian saya mulai terlebih dahulu dari entitas perusahaan, yang mana di sini ada ID perusahaan. Nah, di sini saya menggunakan tipe data numerik dengan format integer dengan jumlah karakternya maksimal 10. Mengapa saya memilih, integer? Karena biasanya untuk ID perusahaan akan, berupa angka. Jadi di sini untuk integer sendiri, dirasa cocok karena nantinya akan menampilkan, berupa angka. Lalu mengapa saya memilih 10? Karena biasanya untuk ID perusahaan akan memiliki, jumlah angkanya itu berupa 10 paling banyak. Nah, jadi, saya memilih tipe data berikut. Lalu di sini ada atribut nama, alamat, email, serta nomor telepon dari perusahaan. Di sini saya menggunakan tipe data string dengan format varchar dengan jumlah karakter maksimalnya bervariasi. Untuk nama, saya menggunakan jumlah karakter maksimal 100, alamat saya menggunakan jumlah karakter maksimal 254, untuk email sama 254, dan nomor telepon 12. Untuk alasannya, yang pertama pada nama ini, karena biasanya untuk nama seseorang itu memiliki jumlah karakter yang bervariasi. Nah, jadi saya mencantumkan untuk maksimalnya 100. Untuk alamat sendiri, biasanya, juga sama, itu memiliki, jumlah karakter yang bervariasi. Untuk alamat biasanya karena panjang, sehingga memiliki jumlah karakter yang banyak pula. Lalu untuk email sendiri, biasanya untuk, pembuatan email itu maksimalnya harus terdiri dari 254 karakter paling banyak, sehingga saya di sini mencantumkan untuk jumlah karakter maksimalnya adalah 254. Lalu untuk nomor teleponnya di sini, alasan saya memilih jumlah karakternya sejumlah 12 karena biasanya untuk jumlah angka dari nomor telepon sendiri adalah 12, maka dari itu saya mencantumkannya maksimal adalah 12. Alasan saya memilih varchar, karena nantinya, untuk varchar ini bersifat dinamis. Selain itu, untuk varchar sendiri akan menampilkan data berupa angka maupun huruf. Nah, untuk varchar ini berbeda dengan char. Apabila char, misalkan untuk nama perusahaan, saya mencantumkan 50 karakter saja. Nantinya yang akan tersimpan tetaplah 100 karakter. Jadi akan, membuang-buang memori. Sedangkan untuk tipe data dengan format varchar ini, apabila saya mencantumkan hanya 50 karakter saja, maka nantinya yang tersimpan hanyalah 50 karakter itu, sesuai yang diinputkan, sehingga akan lebih, efisien. Kemudian lanjut ke entitas karyawan. Yang pertama, untuk ID karyawan dan juga ID perusahaan, sama seperti di entitas perusahaan, saya mencantumkan tipe data numerik dengan format integer dengan jumlah karakter maksimalnya 10. Untuk alasannya, sama seperti, entitas perusahaan untuk ID perusahaan. Kemudian lanjut untuk nama depan, nama belakang, email, alamat, serta nomor telepon, saya menggunakan tipe data string dengan format varchar dengan jumlah karakter maksimalnya bervariasi. Untuk nama mungkin, sama seperti di entitas perusahaan pada atribut, perusahaan underscore nama dan juga perusahaan underscore alamat. Lalu untuk email sendiri, alasan saya menggunakan varchar, karena nantinya email itu bisa berupa angka maupun huruf. Lalu untuk,
Alasan saya memilih 254 karena untuk pembuatan email sendiri maksimal itu, memiliki 254 karakter paling banyak. Maka dari itu di sini saya mencantumkannya 254 karakter paling banyak. Lalu untuk alamat sama seperti pada entitas perusahaan karena biasanya alamat terdiri dari, banyak karakter, di sini saya mencantumkan 254. Lalu untuk nomor telepon sama seperti sebelumnya, biasanya, yang berupa 12 angka paling banyak, maka dari itu saya mencantumkan, eee, untuk jumlah karakter paling banyaknya 12. Lalu lanjut ke kendaraan perusahaan, untuk nomor kendaraan di sini saya mencantumkan, eee, tipe data string dengan format varchar dengan jumlah karakter paling banyak adalah 10. Alasan saya memilih ini karena biasanya nomor kendaraan itu terdiri dari, eee, huruf dan juga angka. Nah, kemudian untuk jumlah karakternya di sini saya memilih 10 karena biasanya untuk, eee, nomor kendaraan sendiri itu terdiri dari, 8 atau 9 atau juga bisa di-custom sendiri. Lalu untuk ID perusahaan sama seperti sebelumnya, saya di sini menggunakan tipe data numerik dengan format integer dengan jumlah karakter maksimalnya 10. Untuk alasannya sama seperti sebelumnya. Lalu untuk, kendaraan underscore jenis, di sini saya menggunakan tipe data string dengan format varchar dengan jumlah karakter maksimalnya 255. Nah, untuk, alasan saya memilih ini karena biasanya juga, berupa huruf dan, karakternya biasanya juga beragam, bisa banyak ataupun sedikit. Lalu untuk jumlah kendaraannya sendiri saya mencantumkan, tipe data numerik dengan format integer dengan jumlah karakter maksimal 10. Mengapa demikian? Karena menurut saya nantinya itu akan, dicantumkan berupa angka dan, eee, di sini saya mencantumkan 10 untuk berjaga-jaga apabila kendaraan perusahaan memang banyak. Biasanya mungkin, untuk jumlah kendaraannya sekitar 50 atau 100 seperti itu. Lalu untuk, status kendaraan di sini saya menggunakan tipe data enum, yaitu layak atau tidak layak. Enum di sini, hampir sama seperti boolean, yang mana, hanya bisa memilih antara A atau B. Apabila boolean hanya bisa memilih 0 atau 1. Untuk enum sendiri nantinya itu bisa berupa, string. Jadi di sini saya mencantumkan layak atau tidak layak. Kemudian lanjut ke entitas departemen, di sini ada kode departemen dan juga departemen underscore nama. Di sini saya keduanya menggunakan tipe data string dengan format varchar dengan jumlah karakter maksimalnya untuk kode departemen adalah 10 dan nama departemennya adalah 50. Nah, mengapa saya memilih ini? Karena untuk kode departemen nantinya itu biasanya bisa berupa gabungan dari huruf dan angka, misalnya J100, J101, ataupun, yang lainnya. Kemudian, mengapa saya memilih 10? Karena, biasanya departemen ini ada banyak, jadi saya mencantumkannya, eee, berjaga-jaga maksimalnya 10. Lalu untuk nama departemennya, mengapa saya memilih, 50? Karena di tiap nama departemen akan memiliki jumlah karakter yang berbeda-beda, ada yang banyak ataupun sedikit, sehingga saya mencantumkan, kira-kira, jumlah karakternya maksimal adalah 50. Kemudian lanjut ke departemen pengiriman. Di sini ada ID departemen pengiriman dan juga ID karyawan. Nah, di sini sama seperti sebelumnya saya menggunakan tipe data numerik dengan format integer dengan jumlah karakter maksimalnya 10. Lalu untuk nomor kendaraannya mengikuti dari, entitas kendaraan perusahaan, yang mana tipe datanya berupa string dengan format varchar dengan maksimal jumlah karakternya adalah 10. Lalu untuk departemen pengiriman underscore nama, departemen underscore jabatan,
email, dan nomor telepon, saya menggunakan tipe data string dengan format varchar, dengan jumlah karakternya maksimal bervariasi. Mungkin untuk nama, itu sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk jabatan, saya mengisi 50 karena, mungkin mengira-ngira misalnya kepala divisi atau staf ahli atau staf seperti itu. Kemudian untuk emailnya, juga sama seperti sebelumnya dan juga nomor telepon juga sama seperti sebelumnya. Kemudian berlanjut ke entitas pengiriman barang. Di sini ada ID pengiriman dan juga ID departemen pengiriman. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan tipe data numerik dengan format integer dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 10. Kemudian ada jenis barang, saya menggunakan tipe data string dengan format varchar dengan maksimal jumlah karakternya 255. Saya memilih ini karena, tiap jenisnya pasti akan memiliki jumlah karakter yang berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi di sini saya memaksimalkannya 255, apabila memang kurang dari itu, nantinya akan tersimpan sesuai yang diinputkan. Kemudian lanjut untuk jumlah barang, di sini saya menggunakan tipe data numerik dengan format integer dengan jumlah karakter maksimalnya 10. Karena nantinya di sini akan dicantumkannya berupa angka dan bisa saja itu, jumlah barangnya dengan angka yang banyak ataupun sedikit. Lalu untuk alamat sama seperti sebelumnya saya menggunakan tipe data, eee, string dengan format varchar dengan jumlah karakter maksimalnya 254. Kemudian di sini ada tanggal pengiriman dan juga tanggal sampai. Di sini saya menggunakan date time karena di sini saya ingin mendapatkan, eee, data berupa tanggal dan juga waktunya. Nah, biasanya untuk pengiriman barang ini sangat diperlukan untuk tanggalnya dan juga waktunya, sehingga apabila nantinya akan ada suatu kondisi di mana memerlukan data tersebut, maka, data tersebut sudah siap dan sudah ada. Kemudian lanjut ke departemen accounting. Di sini ada ID departemen accounting dan juga ID karyawan, sama seperti sebelumnya saya menggunakan tipe data numerik dengan format integer dengan jumlah karakter maksimal 10. Lalu untuk nama, jabatan, email, dan nomor teleponnya saya menggunakan tipe data, eee, string dengan format varchar, dengan jumlah karakter maksimalnya bervariasi. Mungkin untuk alasannya sama seperti sebelumnya. Di sini saya bisa lanjut ke entitas pemasukan dan pengeluaran. Nah, untuk ID pemasukan dan pengeluaran, jika bisa dilihat, di sini saya menggunakan, keduanya tipe data string dengan format varchar dengan jumlah karakter maksimalnya 100. Mengapa saya memilih ini? Karena menurut saya nanti itu pada ID pemasukan, akan ditampilkan, berupa huruf dan angka. Misalnya A110 sekian ataupun yang lainnya. Nah, mengapa saya memilih 100? Di sini saya, menggambarkannya karena ini adalah perusahaan, jadi untuk pemasukan dan pengeluarannya bernilai banyak. Maka dari itu untuk jumlah karakter maksimalnya saya mengisikan 100. Lalu untuk ID karyawan, kemudian tanggal masuk, tanggal keluar, jam keluar. Nah, di sini, saya menggunakan tipe data date untuk tanggal dan juga time untuk jamnya. Mengapa saya memilih ini? Untuk tanggal ini saya ingin mendapatkan data berupa tanggalnya. Nah, untuk tanggalnya di sini nanti, formatnya adalah tahun, kemudian, eee, bulan dan juga tanggal. Lalu untuk jamnya, nah nanti di sini akan ditampilkan berupa jam, menit, dan juga detiknya. Lalu untuk, jumlah masuk dan jumlah keluar, di sini saya mencantumkan tipe data berupa, string dengan format varchar dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 255. Saya memilih ini, karena, seperti yang tadi, apabila, dalam suatu perusahaan biasanya jumlah
uang yang masuk ataupun keluar itu tidak sedikit. Jadi di sini saya mencantumkannya, sejumlah 255 untuk karakter paling banyak, seperti itu. Mungkin untuk nomor satu cukup sekian, kita bisa lanjut ke soal nomor 2 yaitu adalah buatlah database menggunakan konsol SQL dengan format nama, kode kelompok, underscore SBD. Nah, yang pertama-tama harus dilakukan adalah mengaktifkan, eee, Apache dan juga MySQL pada aplikasi SAM. Nah, untuk yang pertama bisa di-start dulu. Nah, apabila sudah di-start, bisa membuka link HTTP, sekian-sekian. Nah, di sini saya akan membuka. Nah, setelah tampil seperti ini, untuk soal nomor 2 dapat diselesaikan dengan membuka bagian SQL. Nah, kemudian di sini, kita bisa membuat database baru. Nah, di sini saya mengetikkan create database. Nah, untuk formatnya adalah kode kelompok underscore SBD. Untuk kode kelompoknya saya adalah ITA01 underscore SBD. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa klik Go. Nah, di sini sudah terbuat untuk database menggunakan console log dengan format nama eh, kelompok underscore SBD. Kemudian bisa lanjut ke nomor 3 yaitu buatlah database menggunakan GUI dengan format nama kode kelompok underscore SBD underscore GUI. Nah, untuk caranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini jika kita lihat terdapat pilihan new, kita bisa tambahkan. Nah, kemudian di sini kita untuk database name kita bisa sesuaikan dengan format nama yang sudah ditentukan. Di sini format namanya adalah kode kelompok underscore SBD underscore GUI. Sini saya akan menambahkan ITA01 underscore SBD underscore GUI. Nah, apabila sudah, jika dilihat dari modul, oke, untuk formatnya sudah sama. Nah, selanjutnya adalah kita bisa klik create. Nah, maka sudah tersimpan. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.